Personal branding adalah Anda sendiri itu. Mau Anda rajin kayak, Anda mau males kayak, Anda mau punya skill apapun, that is you. Buat konten dan hasilkan income dengan strategi konten marketing. Temukan rahasianya di contentcreatorblackbook.com. Barusan aja balik dari Jakarta. Jadi kemarin memang seminggu cukup padat banget di Jakarta. Lebih dari seminggu sih, 10 hari saya di Jakarta. Ada acara di Meta, kemudian ngisi acara di Lazada, dan terakhir kemarin barusan ngisi acara List Building Mastery. Salah satu kelas List Building Mastery yang menurut saya super aktif banget ya. Jadi pertanyaannya banyak banget yang muncul gitu. Menyenangkan sekali buat saya kalau misalkan kelasnya bisa banyak pertanyaan kayak begitu. Nah, salah satu pertanyaan yang muncul adalah apakah saya harus punya followers banyak dulu, nge-build personal branding dulu, baru jualan? Itu pertanyaan yang memang sering banget ditanyain maupun di kelas maupun di webinar. Ya, jadi banyak orang berpikir bahwa ya personal branding harus jadi dulu, enak dan kayak kamu personal brandingnya udah jadi jualan gampang. Nah, itu pertanyaan yang sering kali muncul, tapi buat saya itu adalah mispersepsi sebenarnya. Klarifikasi terlebih dahulu. Personal branding is you. Gini, misalkan Anda adalah seorang dokter. Follower Anda 0 atau follower Anda 1 juta, Anda adalah dokter. Selesai. Bukan berarti kalau follower 1 juta baru Anda dokter, dan kalau follower 0 Anda bukan siapa-siapa. Bukan itu sebenarnya. Jadi personal branding adalah Anda sendiri itu. Mau Anda rajin kayak, Anda mau males kayak, Anda mau punya skill apapun, that is you. Itu personal branding Anda. Nggak peduli sosial medianya. Jadi tolong dipisahkan dulu. Personal branding Anda itu. Nah, yang menarik adalah sebenarnya begini. Ketika Anda mulai dari follower 0, personal branding Anda itu sudah ada, oke? Nah, ketika follower Anda 1 juta, itu yang terjadi adalah banyak orang tahu personal branding Anda. Jadi personal brandnya udah ada, yaitu gitu. Cuman orang banyak jadi tahu, sehingga membentuk persepsi. Nah, ini yang disebut mungkin membangun personal branding. Tapi ingat bahwa ketika Anda jualan, sebenarnya emang dokter nggak boleh praktek ya kalau misalkan followernya belum 1 juta. Praktek ya praktek aja kan, nggak usah mikirin bahwa harus ada follower baru saya buka praktek kan. Praktek ya praktek aja, Anda dokter ya selesaikan itu. Kalau ada pasien ya Anda obatin, selesai. Maka ketika Anda apapun yang Anda lakukan, misalkan Anda mau membangun personal branding di bidang parenting, membantu ibu-ibu yang ngurusin anaknya biar nurut, atau fat loss expert, fitness expert, membantu siapapun untuk menurunkan berat badan. Follower 0, emang Anda nggak bisa nurunin berat badan? Apakah Anda hanya bisa menurunkan berat badan orang kalau follower Anda sudah 1 juta? Kan enggak. Nah, pertanyaannya habis ini sebenarnya pertanyaannya. Terus kalau follower 0, klien saya dari mana? Oke, zaman sebelum sosial media emang semua itu nggak ada. Hanya setelah sosial media baru bisa terima klien? Kan nggak juga. Sebelum zaman sosial media kayak begini, klien tetap aja klien. Dokter tetap terima pasien, nggak ada masalah sama sekali. Jadi jangan dikotakin kepala Anda bahwa hidup Anda cuma di sosial media. Itu yang pertama sih ya. Jadi Anda bisa ngelakuin apapun. Kalau misalkan Anda bilang bahwa market saya besar kok, yang pengen nurunin berat badan banyak kok. Ya sudah, ngapain pusingin sosial media branding mulu? Datang aja ke teman-teman Anda, siapa yang pengen dibantuin. Dan lakukan for free, misalkan untuk bangun portfolio pertama Anda. Lakuin aja, gratisan dulu. Paling nggak Anda punya portfolio, oh saya udah ngebantuin 10 orang nih, 20 orang nih. For free misalkan, ya terserah Anda lah ya angkanya berapa ya, 1 orang 2 orang, ya terserah. Tapi intinya Anda tetap bisa ngelakuin itu sambil build your followers pelan-pelan. Jadi membuat orang lain tahu personal branding Anda itu prosesnya pelan-pelan. Nah sekarang kalau followernya 0, aku baru follower 0 nih, boleh jualan nggak? Boleh, nggak ada masalah. Yang problem adalah meskipun follower Anda banyak, tapi isi feed Anda di Instagram, di TikTok semua, meskipun follower Anda banyak, kalau itu jualan terus, itu juga jelek sebenarnya. Jadi bukan itu. Kalau Anda mulai dari 0, berarti apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah ngiklan, karena Anda nggak punya followers. Jadi ada susunan yang namanya market, itu ada market cold kayak corong ini ya, market cold besar banget, market warm, market hot gitu ya, atau dibalik juga terserah. Intinya adalah cold itu yang gede banget. Orang cold artinya dia belum tahu Anda. Orang warm artinya dia sudah tahu Anda, sudah follow Anda, sudah subscribe ke database Anda. Orang hot adalah sudah jadi customer Anda. Kalau Anda baru mulai bisnis, maka hot ini akan kecil sekali, mungkin 0. Warm ini juga masih kecil sekali. Yang lebar coldnya, jadi lebar banget gitu ya, lebar banget begini. Nah berarti kalau kayak begini, Anda harus melakukan strategi cold. Yang pertama adalah Anda bikin konten yang banyak, itu untuk attract awareness, untuk attract attention. Itu yang pertama, cold-nya gede banget. Nah yang kedua adalah kalau Anda memang mau jualan, ngiklan. Itu udah pasti, ngiklan. Gunanya ngiklan apa? Jangan mikirin boncos atau enggak. Anda buka toko juga belum tahu boncos atau enggak, Anda buka toko kok zaman dulu.
Yang penting kan tokonya rame. Yang penting kan saya buka di toko, saya buka di tempat yang rame, saya buka di mall yang rame. Kuncinya di situ. Maka hari ini sosial media adalah mall yang rame. Tinggal Anda bisa nggak bermain di situ. Boncos dan sebagainya urusan belakang, ini diskusi lain video. Tapi gunanya ngiklan adalah untuk menarik perhatian orang yang belum kenal Anda menjadi tahu dan akhirnya beli. Kalau nggak mau iklan, terus maunya apa? Nggak bisa. Mau naikin followers dulu pelan-pelan. Buat saya sih mikirnya gini sih, kalau Anda nunggu jadi artis baru jualan, jadi artisnya aja belum tentu bisa jadi artis. Apalagi mau jualan. Jualan dari awal memang, nggak usah nunggu jadi artis duluan. Nah, bahkan orang-orang yang punya follower besar, punya saya ratusan ribu ya, belum jutaan, hopefully. Instagram saya itu 200 sekian puluh ribu. Kemudian YouTube saya itu 430 ribu, sekitar itu. TikTok saya juga 100 ribuan lebih. Tetap saya ngiklan. Karena nggak mungkin saya create posting konten kayak begini tiap hari untuk jualan. Itu nggak mungkin. Karena orang akan sebel banget kalau konten saya tiap hari buku A, buku B, buku C, gitu kan nggak ada value kayak begini. Konten saya kayak begini, di TikTok juga konten saya kayak begini. Instagram ya kurang lebih ngomongin mindset dan seterusnya yang kurang lebih mirip-mirip. Bukan jualan produk A, B, C, D, E, bukan kayak begitu. Jadi remember bahwa meskipun Anda punya follower banyak, Anda tetap harus ngiklan karena Anda harus menjangkau market yang cold, yang bahkan mereka belum tahu siapa Anda, itu yang harus Anda jangkau. Jadi sekarang remember berarti kalau saya recap, dari nol bisa nggak jualan? Sebenarnya bisa, nggak ada masalah. Anda cuma perlu membenahi feed Anda biar rapi aja, bukan kosong nol sama sekali, biar rapi aja. Udah, habis itu ngiklan dan jualan. Jual solusi Anda. Jangan terlalu fokus pada feed atau profile Anda. Itu semua nggak penting. Itu nomor 2. Nomor 1 adalah apakah yang Anda jual bisa menjadi solusi bagi audiens Anda. Alright, so I think itu aja. Nah, sekarang kalau misalkan Anda punya pemikiran, punya expertise tertentu, bikin terstruktur, taruh di Traverse City. Anda bisa jualan expertise Anda di situ, di Traverse City. Hopefully di situ ada orang-orang yang datang dan lihat dan suka topik Anda, atau ada affiliate yang memang tertarik untuk menjualkan produk Anda. Siapa tahu. Mulai dari situ aja. Alright, so thank you so much for watching. See you in the next video. Bye-bye.